Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah takdirkan majelis ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua benar-benar ditakdir oleh Allah menjadi Ahlul Quran, Ahlullah wa khawasatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawa'u as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musallifin wa al-mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila silsilati wasyaikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi ad-darain amin. Al-Fatihah. Saya mohon maaf, ini tadi saya berangkat dari Singosari. Tadi sudah berangkat jam 3:12. Perkiraan saya nyampe sini lancar, ternyata karena hujan jadi lalu lintas agak padat. Kita baru sampai sudah jam 4 kurang sebentar lagi. Berarti sebentar lagi sudah mau selesai. Jadi saya khawatirnya nanti ada dugaan. Saya khawatir ada prasangka di antara kita. Nanti sampean mengatasi omai cedek kok telat, nggak enak kan gitu. Makanya perlu saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa jaa'a fi ahadi ma'ani hadhihi al-ayati. Sampai situ ya. Waja'a dan datang antu Mekah fi ahadi ma'ani hadhil ayat, yang dalam salah satu atau sebagian makna maksud ayat ini, yaitu ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir, yang pembahasan tentang Taisirur Rahman fi hifdzil Quran. Oh iya, saya pekan yang lalu itu mau ngutip ayat Al-Hasyr, tiba-tiba lupa, baru ingat pas perjalanan pulang. Kan memang ada itu yang pertama kan, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Itu kemarin yang saya lupa, terus saya loncat ke Ar-Rahman Allamal Quran. Wa jaa'a fi ahadi ma'ani hadhil ayati, apa penjelasannya adalah ay sahalnahu lil hifdhi, yassarna ay sahalna. Kan ayatnya walaqad yassarnal Qur'an. Yassarna itu mana yassara yuyassiru yusrun. Ini tapi yusrun itu maksudnya seakar kata. Tapi kalau yassara yuyassiru taisir, kan memudahkan. Kalau kemudahan kan yasaro yaisiru yusron, yusrun, yusron. Ai sahalna, sahalna memudahkan sopo kami hu ing Al-Qur'an lidzikri ai lil hifzi. lidzikri ay lil hifzi,
untuk dihafalkan. Kan maknanya lidzikri itu maknanya asalnya itu untuk sebagai pengingat. Orang namanya hafalan itu mesti mengingat-ingat apa yang dia hafalkan. Sampean kalau nderes itu kan mengingat apa yang sudah sampean saving di dalam memori. Yang ini kalau sering kita ulang nanti akan masuk ke dalam diri kita, masuk dalam alam bawah sadar kita yang nanti kita jadikan modal untuk menghadap kepada Allah. Jadi orang kalau sudah punya hafalan, nanti langkah berikutnya itu insya Allah bisa dimudahkan. Karena hafalan itu bukan satu-satunya atau bukan akhir dari segalanya. Itu modal awal kita. Di awal surah Al-Anbiya, awal itu maksudnya halaman pertama itu ya, yang bawah. Kalau tidak salah ayat ke-10, ayat 10 atau berapa itu? Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh benar-benar kami telah menurunkan kepada kalian, ya manusia ini, kitaban, sebuah kitab, fihi dzikrukum, yang di dalam kitab tersebut itu ada zikir bagi kalian. Apa kaitannya dengan ayat ini? Karena ayat ini mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau di ayat yang di surah Al-Anbiya ini, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Tafsir menjelaskan fihi dzikrukum itu apa maksudnya? Pertama, ada pendapat yang mengatakan fihi dzikrukum itu bahwa di dalam kitab suci ini, yaitu Al-Qur'an, itu terdapat zikir bagi kalian. Afdhalul zikri itu yang sering kita sebutkan kalau membaca wirid ba'da sholat, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan begitu? Tapi itu didapat dari mana? Yang dibawa oleh Al-Qur'an itu sesungguhnya mengarah kepada hal itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan begitu? Maka zikir dengan Al-Qur'an itu juga menjadi sebaik-baik zikir. Sampeyan gak ono gawene terus kok gak ono gawene, ya ono gawene. Artinya dalam aktivitas sampeyan itu sambil deres itu justru menjadi hal yang luar biasa dan itu bisa menjadi rem buat kalian. Maksudnya lisanan zakiro, lisannya berzikir dengan membaca Al-Qur'an, kemudian jawarihnya ini atau badannya ini masuk maksiat. Enggak, orang kalau maksiat itu dia lupa. Dia mesti zikirnya lupa. Sampeyan takoki kok, arek-arek sing goncengan, pacaran, lagi berduaan. Umpama dia punya hafalan, sampeyan takoki, sampeyan ngono lek pas berduaan ambek deres ora? Wis jawabane ya enggak. Tapi nek sampean deres, iku mesti ngate maksiat itu mikir, aku ngaji iki. Sehingga ada rem. Kembali ke zikir tadi. Kenapa Quran itu menjadi zikir yang paling utama? Karena jelas jaminannya, kemarin sudah kita singgung, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Makanya saya sering menyampaikan, dulu saya pernah menyampaikan di materi Ta'aruf Qur'ani beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya dapat materi, kalau biasanya akhir-akhir ini saya dapat materi tentang histori. Kemarin histori saya di kampus 3. Itu dulu saya pernah dapat terkait dengan bagaimana manajemen tahfidz sambil kuliah. Saya sering menyampaikan begini. Seorang penghafal Quran itu harus bisa memilah
dan memilih waktu serta metode deres di saat apa yang dia sedang melakukan apa. Contoh, sampean kan yang punya hafalan sekian juz. Ada juz-juz itu yang sudah, katakanlah sudah jalan, sudah lancar. Maka kalau orang menghafal Quran itu, deresnya hanya sambil duduk, sambil bawa mushaf, sambil kalau lupa sesekali ngelirik. Itu kuantitas dapat, tapi kadang kualitas belum bisa dicapai, kecuali sudah terulang sekian banyak kali. Maka harus dibagi, itu deh. Jadi juz-juz yang sudah lancar, sampean harus punya target dalam sehari itu. Mana juz yang perlu dandani, mana juz yang sudah jalan, mana juz yang setengah-setengah. Yang dandani itu gak melaku belas ya, mari nambah, marono koyok nambah anyar maneh. Itu harus dibagi. Juz yang sudah lancar, juz 30. Juz 30 yang sudah lancar jangan tidak diteres sama sekali, tapi harus muter. Itu dipakai dengan sambil beraktivitas. Sampai naik motor, sampai jalan dari tempat pondok sampean atau dari ma'had menuju ke tempat perkuliahan. Itu juz-juz yang sudah lancar itu harus ada pakemnya sendiri. Nanti kalau sudah duduk, sudah beda lagi nanti yang diterus nanti. Jadi ada bagian-bagian yang kita pilah. Tapi kalau pas fokus, umpama sampean sudah berniat dandani juz 16, maka fokus hari ini tidak usah banyak-banyak targetnya. Kalau parah 2 halaman saja itu sudah bagus. Sehari itu koyok nambah. Tapi nanti setelah lancar, setelah jadi, jauhkan dari mushaf, sampean coba sambil duduk. Mesti ono sing nyantol. Lah nyantol itu jangan langsung buka mushaf. Simpan dulu. Oh, saya yang lupa di sini. Loncati dulu seingat sampean yang mana. Nanti baru setelah itu dicek. Oh, ini. Apa atau ada yang ragu. Jangan langsung dibuka. Tapi kalau metode sampean deresnya wak, saya sudah deres banyak tapi kok gak lancar-lancar. Nah itu jangan-jangan tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka antas tastati'u ma tasbih. Ngelirik. Ya dapat 4 juz dapat itu. Cuman habis itu suruh baca lagi. Kadang-kadang masih nyantol. Ya kecuali kalau sudah profesional seperti Gus Faiz itu mungkin nanti beda lagi. Gus Faiz itu kalau untuk MHQ 20 juz itu sudah aman sudah. Tapi tetap sambil jalan. Mohon maaf ya, 30 ya. Saya salah sebut 20. Saya tersinggung Gus Faiz. 20. Kira 30 kok 20. Kan gitu. Kembali ke materi tadi. Jadi lidzikri. Yang kedua, ada penafsiran mengatakan begini. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Dzikr itu adalah sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Makanya di surah Ibrahim itu kan ada ayat wa dzakirhum bi ayyamillah. Ayyamillah itu hari-hari Allah itu maksudnya apa? Satu peristiwa yang dengan peristiwa itu menjadikan kita ingat akan besarnya anugerah dan nikmat Allah sehingga kita memiliki kesyukuran yang baik sebagai seorang hamba. Ada peristiwa-peristiwa tertentu. Ya. Ada yang memang sudah masuk sya'airallah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Atau ada peristiwa-peristiwa sampean alami sendiri, umpama wisuda hafid. Wisuda itu jadikanlah wisuda itu sebagai ayyamillah. Ya, umpama di wisuda kemudian dibaiat. Elingo ketika dulu berproses itu dan seterusnya. Sehingga menjadikan kita ini termotivasi. Nah, Quran itu mengingatkan kita kepada Allah agar menjadi pribadi yang bersyukur sekaligus menjadi pribadi yang sabar di dua sisi, di sisi yang lain. Maka fihi dzikrukum itu ada peringatan di situ. Kalau mau maksiat dielingno, iya yo.
Aku yang duwe hafalan masuk mek 5 juz mosok ya kelakuane cik ngene. Berarti Quran sebagai fihi dzikrukum. Ada penafsiran yang lain yang mengatakan begini, zikr itu maknanya apa? Zikr itu maknanya bisa juga nama baik. Dalilnya mana? Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat bagimu wahai Muhammad namamu, sehingga namamu ini harum, namanya berkibar. Artinya namanya nama baik ini, bukan dijatuhkan. Sehingga kalau orang mau ngopeni Quran, insya Allah bisa ngangkat derajat sampean, bisa nama baik sampean terangkat di hadapan Allah, sehingga dampaknya nanti Allah angkat derajat sampean di hadapan manusia. Tujuannya bukan manusianya, tapi Allahnya dulu. Makanya ikut musabaqah dapat juara itu nata niat pertama Allahnya dulu. Nanti kalau ada hal-hal lain untuk motivasi, ya kita ini kan untuk 100% itu sulit, maka sekian persen asal jangan mengalahkan lillahnya. Tapi lillahnya hilang hanya untuk mengejar pokoknya aku boleh hadiah kita lawancarno, ya itu nanti dia mungkin niatnya hanya itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan seterusnya. Nah, berarti Quran itu maksudnya gimana? Pertama, dihafal lafadznya, difahami isi kandungannya, diamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, maka pasti nama kalian akan terangkat nanti di akhirat sampai punya derajat yang mulia. Makanya fihi dzikrukum. Jadi orang menghafalkan Quran itu betul-betul mulia. Faham gak faham jangan khawatir. Gitu. Sama yang menghafalkan Quran nunggu faham gak faham. Mau melakukan hal yang baik, nunggu jadi orang baik, tidak baik-baik. Jadi lakukan kebaikan semampu kita dengan terus berikhtiar, dengan terus berusaha. Ya, nanti semester 3 punya hafalan 15 juz, diminta jadi mustami. Saya belum hatam, nanti aja kalau sudah hatam. Yuk gak jadi mustami. Kan 15 juz kan bisa nyimak teman-teman yang masih hafalannya di bawah 15. Tidak ada masalah. Wah, saya perilaku saya masih begini-begini, saya tidak mau saya. Ngenteni api kapan? Ada orang mau pergi haji, tidak berangkat, tidak daftar. Kenapa? Merasa masih banyak maksiat. Dulu ngono terus kapan mau baik? Jadi kebaikannya dilakukan. Nanti dengan kita melakukan kebaikan itu, otomatis nanti insya Allah ada perbaikan dalam diri kita. Jadi lidzikri itu maknanya luas tadi itu. Termasuk Quran itu dimudahkan untuk lidzikr. Berarti termasuk untuk mengangkat nama baik sampean, mengangkat kemuliaan sampean di sisi Allah. Makanya tidak heran kalau kemudian anugerahnya itu nanti di akhirat itu ada yang menyatakan di riwayat itu Allah akan mengenakan kedua mahkota kepada kedua orang tuanya. Ada matan yang lain itu nanti anaknya atau anak tersebut yang memakaikannya kedua mahkota itu. Itu bentuk birrul walidain yang luar biasa. Wa a'anna dan menolong sapa kami alaihi ing atase Quran, artinya terhadap Al-Quran man ing seseorang arada yang karep atau yang berkehendak sapa man hifdhahu ing menghafal Al-Quran. Jadi Allah akan menolong orang tersebut. Ono wong arek kate ngapalno Quran, ya Allah perilaku saya masih begini, ya terus kapan ngenteni api? Sambil menghafal, sambil memperbaiki seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Itu kan begitu. Menghafal Quran tidak jadi karena takut lupa. Kalau lupa dosa. Ini keliru penerapan. Ya, hafalkan dulu karena motivasi yang
yang pasti fadilahnya itu jauh lebih banyak dibanding ancamannya. Ancaman itu kan muncul ketika seseorang sudah selesai kemudian dia mengabaikan. Tapi kalau masih permulaan jangan diancam dulu. Motivasi yang paling penting. Kamu sudah siap beneran menghafalkan Quran, hati-hati loh. Lupa satu huruf itu diancam, nanti di akhirat itu akan dibutakan matanya. Oh iya ya nggak jadi. Enggak sekejam itulah. Kecuali kalau dia betul-betul mengabaikan dan perilakunya justru malah bertentangan. Itulah yang disebutkan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan merendahkan dengan kitab suci ini ya kelompok yang lain yang memang betul-betul tidak menghiraukan Al-Qur'an. Ya. Fahal min talibin li hifdhihi. Fahal maka adakah min talibin dari seorang talib li hifdhihi untuk menghafal Al-Qur'an, fayu'anu maka diberi pertolongan alaihi ing atase talib, apa alaihi ing atase talib. Jadi orang tersebut talib, orang yang mencari, dia serius untuk menghafal Al-Quran, maka insya Allah akan diberi pertolongan oleh Allah. Wa qad takarrarat hadhil ayatu fi suratil qamari arba'a marrat. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Wa qad takarrarat, lan teman-teman terulang apa hadhil ayatu, ayat ini, ayat-ayat ini fi suratil qamari, ing dalam surah Al-Qamar, arba'a marrat kelawan papat piro-piro ambalan, artinya 4 kali, terulang sebanyak 4 kali. Wa hadza tikraru, utawi pengulangan ini iku takkidun, penguatan, takkid li hadhil haqiqatir, terhadap hakikat ini. Hakikat apa? Esensi apa? Yaitu esensi dalam Allah menjamin memberi kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Tapi ingat syaratnya kemarin sudah kita jelaskan. Allah menggunakan firman-Nya bukan yassartu tapi yassarna. Ini sering saya ulang-ulang, mohon maaf kalau ada keterulangan ya. Kata kuncinya itu ada dalam surah Al-Insyirah itu atau Asy-Syarah itu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu kan kaidahnya al-usr yang maknanya kesulitan itu menggunakan definitif ma'rifat. Yusron indefinitif atau nakiro. Kalau dalam kesempatan yang sama, dalam konteks yang bersamaan, nek ono makrifat diulang 2 kali, maka itu menunjuk pada satu hal. Tapi kalau nakiro diulang 2 kali, itu menunjuk 2 hal yang berbeda. Makanya doanya seperti di pertengahan juz 2 itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Kenapa kok dipisah dan hasanah diulang 2 kali? Karena hasanah, bentuk hasanah dunia dengan akhirat itu berbeda. Kalau hasanah akhirat itu hasanah hasil, hasanah dunia proses yang mengantarkan di akhirat. Tapi bentuk hasanahnya berbeda. Ya, sama dengan ayat ini kaidahnya dalam kaidah tafsir begitu. Berarti maka muncul kesimpulannya, di dalam satu kesulitan ada 2 kemudahan. Sampai kan sering dengar itu. Itu ternyata dari ayat itu memang. Koyoknya diulangi sama 2 kali, tapi karena satu bentuknya nakirah, satu bentuknya ma'rifat, maka beda. Tapi ada syaratnya. Ya apa syaratnya cek mendapatkan 2 kemudahan ketika kita menghadapi kesulitan? Yaitu di ayat berikutnya rumusnya. Apa? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Difahami dari belakang, farghabnya harus kuat.
Farghab saja tidak cukup, tapi ada fansop. Kan begitu. Fansop itu apa? Fansop itu ada usaha yang sungguh-sungguh menunjukkan naik sesuatu itu mesti butuh energi. Sampeyan kalau mendaki gunung, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Kan begitu. Naik gunung itu fansop. Itu mesti orang itu ngoyo. Oh, enggak ada orang naik gunung enggak ngoyo itu. Nyewantai sambil jalan gini. Ya enggak jalan sambil geblak, tahu geblak. Sampai lihat pendaki gunung sudah bawa ranselnya, yang pencinta alam, ya semua pencinta alam ya, cuman bentuk cintanya kan beda-beda ya. Ada yang pencinta alam tuh hobinya mendaki gunung, lalu nanti di atas nanti foto-foto, selfie sambil bawa bendera merah putih, terus dipajang besar gitu kan, MDP apa di bawah, di atas permukaan laut berapa ketinggiannya kan gitu ya, guys. Gunung apa kan? Lah, fansop itu naik mesti butuh. Sama mesti ngoyo, ndak bisa nyantai. Baru kalau turun nanti rodok nyantai. Sudah selesai kan begitu. Karena tujuannya sudah dicapai, tujuannya sampai. Fansop itu mesti begitu. Farghobnya harus kuat. Kalau farghob dengan fansop ini dipadukan, itulah nanti yang fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dari ayat ini juga maka muncul apa? Farghab itu apa? Kerja ikhlas. Kalau kerja ikhlas nanti akan memunculkan kerja keras. Biar tetap tepat sasaran mencapai tujuan perlu kerja cerdas. 3 hal tidak cukup. Karena Al-Quran mengatakan fa idza faraghta, maka berarti di situ ada kerja tuntas. Bukan begitu? Berarti landasannya kerja ikhlas, lalu planningnya itu kerja cerdas, implementasinya kerja keras, tujuan akhirnya kerja tuntas. Kalau itu nanti yang sampean lakukan, insya Allah Allah beri kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Faham? Fahadha tikraru ta'kidun lihadhihil haqiqah wa hiya taysiru hifdzil Qur'anil Karim. Hakikatnya itu apa? Esensinya ini yang dikuatkan ini apa? Yaitu taysir, kemudahan atau pemberian kemudahan dari Allah untuk menghafal Al-Qur'anil Karim liman bagi seseorang arada yang menghendaki sopeman zalika ing hal tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo kalau yang mau nanya. Tidak ada. Atau pertanyaan nanti bisa disampaikan kepada panitia, nanti bisa di-share disampaikan di WA saya, nanti bisa saya barangkali nyampaikan pertanyaan di sini sungkan atau tidak enak, nanti bisa tanya. Syaratnya 1, jangan terlalu sulit. Terus yang kedua, kalau bisa pertanyaan sekaligus sudah ada jawabannya. Saat saya tanya yang jawabannya beginilah, itu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Syumuliyatul Qur'anil Karim. Sekarang kita lanjutkan. Mengapa Al-Quran itu diberi kemudahan oleh Allah? Hikmahnya apa? Ya karena memang Quran itu kitab akhir zaman yang Allah sudah menyatakan dalam titahnya, dalam kalamnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terus Quran itu juga syumuliyah. Apa syumuli? Komprehensif, lengkap. Jadi isi kandungannya itu lengkap. Makanya Quran itu punya dimensi i'jaz, itu namanya al-i'jaz at-tajaddudi. At-tajaddudi itu apa? Dia ini sholihun likulli zamanin wa makani. Turunnya sudah 15 abad yang lalu. Ya, 14,5 abad ya, hampir 15 abad. Pokoknya ya 15 abad lah. Karena kan 1 Hijriah itu kan Rasulullah hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah itu kan sudah berada di Makkah 13 tahun kurang lebih kan. Itu kan sudah turun ayat-ayat Al-Quran.
itu sampai hari ini masih kontekstual, sesuai. Ya, maka di sini Quran itu memang mengandung kelengkapan. Syumuliyatul Qur'anil Karim, kelengkapan atau komprehensivitas Al-Qur'anil Karim. Wa min fadhailihi wa mazayahu. Wa min fadhailihi lan ikut setengah di antara dan ikut di antara keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Wa mazayahu, dan juga maziyah, keistimewaan Al-Qur'an. Distingsi, sesuatu yang membedakan Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Qur'an, atau boleh jadi juga yang setelah Al-Qur'an. Kalau kitab-kitab suci itu dari agama yang sifatnya agama-agama ardi, bukan samawi. Allati, yang imtaza, yang istimewa, yang berbeda, istimewa, biha, allati kang istimewa tau ya apa Quran, biha kelawan allati alal kutubi, ing atase pira-pira kitab. As-sabiqati, yang terdahulu, yang telah lewat. Insofuhu utawi ittisofuhu utawi pensifatan terhadap Al-Qur'an. Jadi ini tadi khabar muqaddam min fadhailihi, terus ittisofuhu menjadi mubtada muakhar. Ittisofuhu bisyumuliyati, ittisofuhu pensifatan Al-Qur'an bisyumuliyah kelawan komprehensivitas atau kelawan kelengkapan. Fi jawaniba, ing dalam piro-piro sisi. Adidatin, yang banyak, kang wilang-wilang, artinya yang banyak, dalam sisi-sisi yang banyak. Apa saja sisi komprehensivitasnya Al-Qur'an itu? Yang pertama adalah istimaluhu ala ma fil kutubis sabiqati jami'an wa zada 'alaiha. Istimaluhu, kelengkapan Al-Qur'an, alama, terhadap sesuatu, fil kutubis sabiqati, fil kutubi kang ono ing dalam pira-pira kitab, asabiqati, yang telah lewat, telah lalu, yang terdahulu. Jami'an, hale sekabehane atau kandungannya atau cakupannya. Wazada, dan lebih apa Al-Qur'an alaiha ing atase al-kutub as-sabiqah. Jadi apa yang tercakup oleh kitab-kitab sebelumnya itu semua dikandung di dalam Al-Qur'an. Bahkan tidak hanya itu, tapi Al-Qur'an lebih dari itu. Artinya Allah menambahkan di dalam Al-Qur'an itu melebihi dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, ini dalilnya, dalil naqli, firman Allah. Wa qala lan dawu sapa Allah Ta'ala, halim wa luhur sapa Allah, rupane dawuh, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna, dan menurunkan sapa kami, 'alaika, kepadamu wahai Muhammad. Nazzala itu turun secara berulang-ulang, makanya ada proses tadarruj, ada proses tadrij, ada proses tahapan turunnya Al-Qur'an itu.
Tapi di sisi yang lain Al-Quran juga disebut anzala. Kalau anzala turunnya sekaligus. Makanya kemarin sempat kita singgung, selain Al-Quran yaitu Taurat, Injil, Zabur, itu turunnya sekaligus. Jadi Nabi Musa alaihi salam itu menerima Taurat itu ya sekaligus. Wa anzalat Taurata wal Injil. Tapi kalau Quran itu ada fase yang turun sekaligus, ada fase yang turun secara berangsur-angsur. Yang turun sekaligus itu yang di dalam ulumul Quran dijelaskan, itu yang dari Lauh Mahfuz. Tapi ingat loh ya, ini pernah saya ulang-ulang, jangan sampai salah paham. Turunnya Al-Quran itu bukan turun seperti turunnya makhluk. Turunnya itu bimakna al-i'lam. Begini, benda HP ini kan saya di atas dampar ini, meja ini, ya kan? Begitu saya turunkan ke sini, maka dia tidak ada di sini. Kenapa? Karena dia butuh tempat. Dia tempatnya sudah pindah di sini. Beda dengan Quran. Kalau Quran Allah turunkan itu bimakna i'lam, a'lam ayyu'limu i'lam. Allah informasikan. Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, asalnya Quran ini kalam nafsi. Kalam nafsi itu hanya Allah yang kita ini tidak bisa mengakses. Itulah kemudian oleh para ulama disifati bila sautin wala harfin. Tidak ada suara, tidak ada harf. Kemudian karena kasih sayang Allah, Allah turunkan dari mana? Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Itulah satu kali. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Dibawa malaikat Jibril, tapi dikawal oleh banyak malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu. Setelah itu dari Lauh Mahfuz, dari Baitul Izzah, inilah diturunkan kepada Hadratur Rasul. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ini yang berangsur-angsur. Ini namanya proses tanzil. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Hadratur Rasul. Tapi yang di Lauh Mahfuz ya tetap, cuman kita tidak bisa dan tidak menggapai itu dan tidak berpikir tentang itu karena kita ini terbatas pikiran kita. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Makanya kemarin di orasi ilmiahnya Prof. Zahro ketika wisuda hafid di Madrasatul Quran di MG itu, beliau mengatakan yang bisa mengkoneksikan hamba yang ada di dunia ini dengan di Lauh Mahfuz itu Quran. Kenapa? Karena bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Makanya kalau kita ini ingin berdialog dengan Tuhan, itu dengan membaca kalamnya. Dulu itu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Syadzili, Buya Abdul Mun'im atau Gus Mun'im itu pernah cerita sebelum ketika kita ngaturi acara wisuda tahfidz yang keberapa itu, tahun berapa itu, beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2019, sebelum pandemi itu. Beliau cerita Nabi Musa yang dikisahkan di dalam surah Toha, ketika ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya, kan pertanyaannya kan cuman, Musa, itu di tanganmu itu apa? Wa ma tilka biyaminika, di tangan kananmu itu apa Musa? Allah saja tanpa bertanya pun tahu, tapi ini membuka ruang dialog. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, mestinya jawabannya cukup qala hiya asai. Ini tongkat saya ya Allah, sudah cukup. Tapi faktanya di ayat itu Nabi Musa jawabnya itu panjang. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi satu pertanyaan, tongkat itu apa? Tongkat kan cukup. Tapi Nabi Musa menjelaskan tidak hanya tongkat tapi juga kegunaannya.
atawakka'u 'alaiha. Untuk bersandar. Jadi untuk ketika berdiri itu sambil pakai tongkat. Wa ahusyu biha 'ala ghanami. Sambil dipakai untuk mangkas motong dahan-dahan itu, daun-daunan itu untuk kambingnya, ternaknya dia. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Saya gunakan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Ternyata apa tujuannya? Nabi Musa itu tujuannya kan dia ini kan ketika mendapatkan pertama kali dipanggil itu, dilantik menjadi nabi. Wa anakhtartuka ya Musa. Kan begitu. Kemudian fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi wa innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu kan Rasulullah Nabi Musa ketika itu sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi berdialog dengan Tuhan itu asik. Cuma tidak usah dibayangkan kaifiyahnya bagaimana, itu sudah wilayah keimanan. Jangan dibayangkan omong-omongan. Tapi kita meyakini, kenapa? Karena dalilnya Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Cuma kaifiyahnya tidak perlu dipertanyakan. Itu Nabi Musa itu sudah merasakan keasikan bagaimana seorang hamba itu ketika dialog dengan Tuhan itu nikmat sekali. Sampai dia kemudian memberikan jawaban lebih itu untuk memancing kembali agar Allah itu bertanya lebih banyak sehingga di situ diskusinya jalan, dialognya jalan. Loh kita ini kan kemarin di awal pertemuan sudah saya sampaikan, Allah itu punya hidangan di muka bumi. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Hidangan sudah ada, kalau kita tidak mau menikmati itu kan saking nemennya kita. Ini karena kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah yang luar biasa. Maka sampean yang berasik-asik dengan Al-Quran itu bukan sesuatu yang sia-sia. Di situ sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Tuhan. Makanya kalau ada ayat yang sulit, ayat yang bulat, itu sesungguhnya jangan dianggap sebagai kesulitan. Anggaplah bahwa ayat ini kangen sampai aku sehingga dia harus selalu kita ulang. Diulang lagi sambil mencurang-mencurang, ulang lagi. Kan begitu. Itu ada satu hal kerinduan. Makanya orang tuh kalau sudah biasa deres, sampean alami nih, saya kira sampean alami bagi yang sudah sering deres. Tapi kalau sudah semakin jarang deres, ini semakin berat mau deres. Orang tuh kalau sudah sergem deresnya, itu bangun tidur, baru bangun tuh sudah pingin lagi melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Pingin dan ngaji. Ada kesibukan apa, pingin dan dituntaskan setelah isya dan ngaji. Terus begitu. Makanya saya itu pernah angan-angan begini ya, ini cerita ini. Kan ini awal tahun nih. Hari ini kan kalau kalian penanggalan Syamsiyah, jadi kita tidak usah memperdebatkan tentang sejarah penanggalan Masehi ya. Tapi yang digunakan ini kan mulai sejak zaman Belanda dulu, yang di sini kan penanggalannya memang yang ditetapkan resmi itu ya penanggalan ini. Ya. Lah, artinya kalau kita umat Islam itu sesungguhnya tidak hanya awal tahun, tapi setiap pergantian malam dan siang itu harus bisa mengambil pelajaran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Apalagi pergantian tahun itu tambah nemen kan gitu. Nah kemarin kan ada muhasabah barang dia sampainya. Iya, khatmil Quran kemarin ya. Lah, ayat yang sering diangkat itu kan bagaimanapun pergantian tahun itu kan, pergantian waktu itu kan mengharuskan kita itu untuk bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Satu-satunya ayat yang ittaqullahnya terulang 2 kali dalam satu konteks ya di sini. Yang lain itu sekali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Terus apa? Hah? Wes kalau ana dhewe. Tapi di sini 2 kali, ittaqullah wa lam tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diulang lagi, wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Terus yang saya angan-angan itu pertama begini kan. Ini pertama, ayat ini kan perintah takwa diulang 2 kali. Kita ingat bahwa takwa itu adalah prestasi ruhani. Sehingga prestasi itu antara satu orang dengan yang lain, walaupun sama-sama punya keimanan, itu prestasi bisa berbeda. Sama-sama statusnya mahasiswa UIN, tapi prestasinya kan beda-beda. Ada yang berprestasi di bidang musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzil Quran. Ada yang berprestasi di bidang pencak silat, ada yang berprestasi di bidang debat bahasa Arab, ada yang berprestasi di bidang olahraga dan seterusnya. Ada yang multi talenta, umpama multi talent. Dia bisa berprestasi di bidang ini, bidang ini. Saya itu pernah angan-angan begini. Sajane itu prestasi itu memang perlu harus kita raih. Tapi tujuannya tidak berhenti dengan banyaknya piala atau piagam yang kita koleksi, tapi seberapa jauh prestasi yang membawa kita atau prestasi yang kita miliki itu bisa memberikan manfaat buat yang lain. Ya. Sampai juara musabaqah, MHQ sampai internasional. Seakan-akan kalau sudah tampil itu bel itu tidak perlu. Karena tidak pernah dibel, dewan hakimnya sampai bingung. Saking lancari. Iku ya apa carane memotivasi yang lain, memberikan tips-tips. Iki lho, cok lancar ngene dan seterusnya. Itu berarti memberikan manfaat pada yang lain. Sampeyan ya dapat manfaatnya, dapat hadiah ya monggo lah. Cuman bagaimana bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, kembali ke ayat yang tadi. Sehingga perintah takwa yang pertama, ini tadabbur saya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, sebelum wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu kita diperintah untuk wattaqullah. Karena ittaqullah yang pertama itu adalah bagaimana komitmen kita untuk wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad agar bisa objektif sehingga hasilnya betul-betul baik. Karena orang itu tidak bisa introspeksi diri dengan baik kalau tidak mau objektif. Umpama punya kekurangan, ngerti dengan kekurangannya. Saya memang bawaannya begini sejak lahir, ya sudahlah, inilah yang mau nerima saya ya begini ini. Loh yo, jangan langsung begitulah. Paling tidak itu, kalau kita punya kekurangan, apalagi kekurangan kita itu bisa merugikan orang lain, paling tidak diminimalisir. Berarti ada usaha. Kalau sampean ittaqullahnya baik, maka wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadnya itu objektif. Terus ma qaddamat lighad, ma qaddamat itu apa yang sudah dipersiapkan, dipersembahkan lighad. Lighad itu jangka panjang, visi akhirat. Berarti apa yang kita lakukan ini harus punya nilai investasi akhirat. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu tapi muspro. Yang muspro itu nanti dalam bahasa al-ghasyiyah itu disebut dengan amilatun nasibah. Amilatun nasibah itu apa? Ada penafsiran yang mengatakan begini, dia pekerja keras ketika di dunia, tapi capek nanti di akhirat tuh tidak ada hasilnya, oleh keseletok biyen. Tapi amilatun nasibah di dunia sama. Ada orang selama masa muda sampai usia tua yang dicari itu urusan dunia saja, semua hal-hal yang haram diterabas. Nanti tuanya tinggal penyesalan. Anak-anaknya tidak ada yang naudzubillah menjadi anak soleh, tidak mau mendoakan orang tuanya karena upgrade keagamaannya tidak muncul, sehingga akhlaknya tidak muncul. Nyesal, jadinya amilatun nasibah. Jadi arek mah dikai duit tok kaya-kaya harus dipenuhi uang itu dengan materi itu semuanya nanti akan kembali ke dirinya. Belum tentu. Betapa banyak anak-anak yang dididik dengan materi tapi kurang kasih sayang, akhirnya menjadi kasih sayang di luar. Terus kakean duit akhirnya bingung. Ya kan? Duit gawe apa? Akhirnya timbang nganggur gawe dugem.
billah. Ini nanti orang tuanya menyesal. Kembali ke materi tadi. Lihat, itu jangka panjang. Kalau jangka dekat, berarti maknanya bisa begini. Kita itu harus punya program. Hidup itu punya program. Wal tanzur nafsun. Ya, ma qaddamat. Rancangannya seperti apa? Saya masuk kuliah dapat sekian juz. Syauqi harus dapat sekian juz. Ayo target. Kalau orang hidup tidak punya target, itu biasanya mengalir apa adanya. Iya, pas mengalir itu ke arah yang baik, kemudian sampai nanti jadi orang yang bejo. Kan kita tidak ada yang tahu masa depan ini. Mengalir, saya mengalir aja lah. Iso-iso ingin terus 2 lembar ya 2 lembar aja lah mengalir. Tidak punya target. Saya punya target dulu. Nanti tinggal dievaluasi. Ini tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, apa sih kendalanya? Kalau sudah tercapai dengan baik, oh berarti mana yang harus ditingkatkan. Ini yang sudah ada dipertahankan. Itu sehingga punya progres. Itulah menjadi manusia yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Karena wal tanzur nafsum ma qaddamat, lihatnya baik. Terus ditanjurkan dengan wattaqullah. Wattaqullah yang ini untuk apa? Wattaqullah ini kesan yang saya dapatkan. Itu orang itu kalau sudah memplanning sesuatu, merencanakan, dia punya daya optimis yang kuat disandarkan kepada Allah. Kembali ke farghob tadi. Farghobnya kuat. Kalau farghobnya kuat, fansobnya akan mengikuti. Kalau farghobnya tidak kuat, fansobnya berat. Farghob itu motivasi. Bagaimana sampai motivasi sampai yang mendorong sampai melakukan sesuatu. Dan itu landasannya Allah. Tujuannya adalah Allah. Sama ikut Syauqi, farghobnya tidak kuat, fansobnya berat. Aduh, sepi, deres, ketok-ketokan oma. Farghobnya tidak kuat, sehingga fansobnya kurang kenceng gitu loh. Paham? Tapi kalau saya punya target, ini Syauqi kan sampai tanggal berapa? Hah? 22. Nanti 22 sekian, saya berarti sampai tanggal 22 target saya harus sekian. Kemampuan saya sekian diukur. Saya sekian, bismillah ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa mencapai target ini. Mana yang juz yang belum lancar jadi lancar, mana yang belum ditambah jadi nambah. Sehingga ada hasil, ada progres. Nanti baru setelah itu ketika saya nanti pulang di rumah saya juga punya target. Saya minimal pagi setelah subuh belum pegang HP, saya sudah deres dulu sekian juz. Karena kalau sudah kena gadget itu jadwal berantakan itu biasanya. Biasanya loh ya. Sampai mau tidur aja jadwalnya bisa mundur itu. Sudah ngantuk berat buat ngaji, begitu mau tidur pegang HP buka, nyeklor gara-gara jempol ini gak bisa ngantuk itu. Ya walaupun ada beberapa yang ngantuk sampai ketiban HP juga ada. Cuman yang kemudian tidak jadi ngantuk itu juga ada. Jadi memang dunia ini serba probabilitas. Serba ada kemungkinan. Tapi ketika wattaqullah tadi. Nah, lanjutannya apa? Setelah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa rek? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Berarti progres yang paling utama setiap pergantian waktu, apalagi pergantian tahun, itu jangan sampai kita ini melupakan Allah. Makanya kalau sampai ngaji tadi, itu jalan untuk mengingat Allah. Lidzikri. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kan begitu. Kenapa? Bahaya kalau orang itu lupa Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Apa yang terjadi? Fa ansahum anfusahum. Maka Allah akan menjadikan dia lupa, bukan hanya kepada Allah, tapi lupa diri. Orang itu kalau lupa diri bahaya sekali. Orang lupa diri bisa menyebabkan dia sombong, bisa menyebabkan lupa asal kejadian, bisa menyebabkan dia ini tujuannya mau kemana, karena dia lupa dengan dirinya. Itulah orang yang kemudian melakukan banyak dosa, meninggalkan Allah, karena dia lupa dirinya. Dirinya ini siapa sih? Diciptakan Allah. Dia apa? Kewajibannya apa? Dia lupa. Gara-gara dia melupakan Allah. Maka distempel lah orang itu, namanya ulaika humul fasikun.
Makanya seluruh aktivitas kita ini harus bisa membuat kita introspeksi untuk mengantarkan diri kita. Jangan sampai kita ini melupakan Allah. Dan itu harus selalu kita upgrade. Begitu. Kembali ke dialog tadi, Nabi Musa tadi. Jawabannya lebih karena Nabi Musa itu berharap ada dialog yang lebih dibanding itu sehingga diperpanjang. Nah, kita ini sudah diberi kitab suci Al-Quran. Maka ketika kita membaca kitab suci Al-Quran, sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah. Dan itulah yang harus kita syukuri. Maka dalam surah Al-A'raf itu di juz 9 itu Allah mengatakan, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalam. Itu kalau kita kontekstualisasikan begini. Kan kalau ketika itu Nabi Musa kan begini, diginikan sama Allah. Inni istafaituk. Aku telah memilihmu wahai Musa. 'Alan nas, dibanding semua manusia. Dengan apa? Birisalati wa bikalam. Engkau kuangkat sebagai Rasul, mendapatkan risalah dan membawa risalah untuk disampaikan ke umat Bani Israel. Yang kedua, wabi kalami, Nabi Musa mendapatkan kalamullah. Apalagi dialog langsung dengan Allah. Maka perintahnya, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ambillah dengan kuat apa yang telah aku anugerahkan kepadamu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau kita kontekstualisasikan begini, hei mahasiswa UIN, sekian ribu mahasiswa itu, sampean ini peserta syauqi ini sudah dipilih dibanding mahasiswa yang lain, yang kalau liburan itu menghabiskan waktunya tidak dengan kalamullah, tapi dihabiskan dengan game online. Cepat sekali itu. Nanti liburan lah morom-morom loh. Jangankan liburan, enggak liburan saja sudah tersibukkan dengan itu. Sampean sudah dipilih. Risalah, kalau kita kontekstualisasikan, syauqi itu kegiatannya apa? Ya tidak lepas dari risalah. Mau soal kegiatan syauqi itu, ayo rame-rame berpesta, apa gitu kan enggak? Pasti kan enggak jauh dari Quran. Kajian tafsir, kajian motivasi, khatmil Quran, setoran, murojaah, kan begitu. Terus apa lagi Gus? Ya kalau sesekali malam tahun baru bakar jagung sambil muhasabah, ya itu intermezzo aja itu. Tapi kan bukan tuh foya-foya tujuannya. Wabi kalami loh, sambil menghafalkan kalamullah. Maka perintahnya satu, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa nazzalna 'alaikal kitab. Jadi begitu bedanya nazzala dengan anzala. Makanya orang kafir itu protes tuh di awal halaman pertama juz 19 itu di surah Al-Furqan itu. Wa qala alladziina kafaruu laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Kan begitu ya? Wa qala alladziina kafaruu laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Wong kafir ngomong protes, kenapa sih kalau Quran itu memang katanya itu wahyu dan itu adalah kalamnya Tuhan, lapo gak diturunkan sekaligus jumlatan wahidah? Ternyata jawabannya kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Begitu itu wahai Muhammad, untuk linutsabbit tatsbit fu'adak, untuk lebih mengokohkan dan menguatkan hatimu. Ini yang pertama. Makanya kenapa ada orang menghafal kok kemudian ada mulutnya, itu agar kita deres. Kalau deres nanti akan menguatkan hati kita, karena di situ ada dialog dengan Allah. Kita ulang lagi, kita setorkan, kita murojaah, kita deres mandiri. Itu adalah linutsabbita bihi fu'adak. Kan begitu. Yang kedua, warattalnahu tartila. Makanya baca Quran itu harus tartil, ay tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf.
Makanya orang itu kalau ajak baca Qur'annya, itu menghadapi hidup itu tidak gampang galau. Tapi nek galau baru baca Quran, itu kadang belum bisa mendapatkan kenikmatan dari apa yang dia baca, karena dadaan. Tapi kalau sudah rutin, kok masih galau, berarti ada sesuatu dalam diri kita. Bukan salah Qurannya, kita harus introspeksi. Mungkin ada software atau spare part yang lain yang harus dibenahi. Kan gitu. Ada satu quote yang pernah saya baca, tapi saya agak lupa itu. Jadi kalau kita ini sudah ya sholat, kita ini kok masih melakukan banyak kedurhakaan kepada Allah, maka berarti ada yang salah dengan sholat kita. Kalau kita ini masih, kok lupa saya, gampang sering galau, itu berarti ada sesuatu dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Berarti ada yang kurang pas. Kitanya, bukan Qurannya. Jadi kita paskan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa nazzalna, dan kami turunkan 'alaika kepadamu Muhammad al-kitab, ing sebuah kitab, yaitu kitab suci Al-Qur'an, tibyanan, sebagai penjelasan yang isinya memperjelas, merinci, likulli syai', maring saben-saben sesuatu, terhadap segala sesuatu. Walam takun lan ora ono opo at-tauratu, kitab Taurat, wal injilu dan Injil, waz zaburu dan Zabur, iku bihadhihi sifati, kelawan ikilah sifat. Sementara Taurat, Injil dan Zabur tidak disifati dengan tibyanan likulli syai'. Jadi sifat itu hanya menempel kepada Al-Qur'an. Faqad kanatit Tauratu, faqad kanat, maka teman-teman ono opo at-Tauratu, kitab Taurat, iku mawa'idha, isinya adalah piro-piro mau'idha, nasihat-nasihat, wa ahkaman lan piro-piro hukum. Jadi Taurat itu isinya mawa'id dan ahkam. Wa al-injilu, dan kitab Injil ikut tamjidan, pengagungan, pemuliaan. Wa mahamida, lan pira-pira pujian. Wa mahamida, lan pira-pira pujian. Wa mawa'idha, lan pira-pira nasihat. Wa amsalan, dan pira-pira amsal, perumpamaan yang berisi keteladanan. Wa hasan, dan motivasi, alal afwi, ing atase memberi maaf. Wa safhi, dan memberi lapang dada, toleransi, memberi lapang dada ya. Wal i'radi, dan berpaling dari kejahatan atau dari keburukan. Jadi kita sebagai orang beriman itu dalam mengimani bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci sebelum Al-Qur'an itu wajib. Karena Al-Qur'an menegaskan wa anzalat taurata wal injil. Cuman tidak wajib secara tafsili, hanya secara ijmali. Kenapa? Karena memang kitab suci sebelum Al-Qur'an itu tidak ada jaminan. Sehingga sampai hari ini tidak terlacak di mana yang ori. Kan begitu. Kalau ajaran-ajaran muamalahnya, ini sering ya. Kadang-kadang itu di luar itu muncul seperti ini. Terutama ajaran-ajaran yang diusung oleh berangkat dari pemikiran-pemikiran liberal. Semua agama itu kan sama-sama mengajarkan kebaikan. Ya.
di agama Kristen atau agama selain Islam itu sama, mereka mengatakan bahwa mencuri, mengambil milik orang lain itu terlarang, nggak boleh. Berbuat zina itu nggak boleh. Sama sebenarnya ajarannya dalam sisi itu. Cuman nanti jawabannya begini, agama itu tidak hanya aspek muamalah, tapi ada aspek akidah, gitu. Ada aspek syariah. Ini harus diperhatikan. Kalau dari aspek muamalahnya boleh jadi sama-sama baik. Karena kalaupun agama-agama samawi itu kan muamalahnya, ajarannya kan itu juga sama dari Allah. Tetapi yang disimpangkan itu dari sisi akidahnya. Berarti jawabannya, oh nanti dulu. Memang dari sisi muamalahnya tidak ada masalah, baik. Makanya diperbolehkan dalam sisi kerjasama atau gotong royong kerjasama itu dalam hal muamalah. Tapi bukan dalam hal ibadah, apalagi akidah. Tapi kalau sudah disimpangkan, beda lagi sudah. Jadi tidak bisa dikatakan semua agama itu sama. Kalau sama dalam ajaran kebaikan dari sisi muamalahnya boleh jadi iya, tapi dari sisi akidahnya nanti dulu. Islam mengajarkan ketauhidan, la ilaha illallah, kan begitu. Maka tetap berbeda. Maka disinilah tetap kita saling toleransi. Makanya kalau ada ajaran mengatakan Islam itu agama perang, ya tidak benar. Perang itu lihat konteksnya. Perang angkat senjata itu kalau kita dalam kondisi terzalimi, diserang duluan dan seterusnya kan begitu, atau untuk mempertahankan diri. Wa kana bizaburu lan ono apa az-zaburu, kitab Zabur ikut tazkiron, berisi zikir, tazkir, peringatan, zikir, wa mawa'idhah, dan juga nasihat-nasihat. Ada yang mengatakan juga Zabur itu kitab isi kidung, pujian-pujian. Karena hukumnya kan menginduk kepada Taurat. Injil itu meluruskan apa yang sudah disimpangkan oleh ahlul kitab ketika itu, maka diturunkan Injil. Ternyata disimpangkan juga. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i, yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhi'i. Ya. Fal Qur'anu, maka utawi Al-Qur'an iku syamilun, memuat, mencakup alal aqidati, ing atase aqidah, wa syari'ati, dan syariat, wa tariqati, dan tariqah atau akhlak, wa tadzkirati. Tariqah ini terkait dengan akhlak, apa yang kita implementasikan. Akhlak itu dengan adab, ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Kan pernah dengar ada adab, ada akhlak. Rasulullah itu pernah dawuh, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang telah mendidikku sehingga menjadi baiklah adabku. Ada yang mengatakan adab itu ya etika, tata krama itu ya akhlak. Tapi ada yang membedakan begini, akhlak itu cakupannya lebih dalam dibanding adab. Karena kalau adab itu nanti munculnya itu dari ilmu. Orang itu akan bisa memunculkan adab yang baik kalau punya ilmu, punya pengetahuan. Tergantung nanti pengetahuan. Ilmu itu difahami, ilmu apakah yang sudah menjadi satu disiplin ilmu atau ilmu bimakna ma'rifat. Karena ilmu itu bisa bimakna ma'rifah. Ma'rifah itu wawasan keilmuan. Tapi wawasan keilmuan itu termasuk ilmu yang sudah menjadi satu disiplin ilmu, yang sudah melalui landasan-landasan ilmiah. Makanya saya pelajari di jurusan, di fakultas, di prodi itu ilmu-ilmu yang sudah menjadi satu disiplin ilmu. Tapi ada ilmu di luar itu juga ilmu juga. Ilmu bimakna ma'rifah. Orang itu akan memunculkan adab kalau sudah punya ilmu. Contoh, orang di pasar besar ketemu Gus Faiz, itu tidak tahu kalau Gus Faiz itu seorang
Gus yang hafal Quran, anggota HTQ yang menjadi ketua pelaksana Syauqi, apa begitu? Mohon maaf kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka. Ada yang namanya Gus Faiz, nggak ada. Mohon maaf. Itu di pasar besar, orang yang tidak tahu Gus Faiz ketemu Gus Faiz cuek, bahkan mungkin ada yang kesenggol, Gus Faiz bisa dipisui itu. Karena tidak tahu siapa Gus Faiz. Berarti kan belum ada ilmunya, sehingga nggak muncul adabnya, nggak tahu kalau Gus Faiz itu siapa. Faham? Bisa dipisui. Meso itu ada di mana-mana, karena ternyata Meso itu peradaban yang tertua juga di dunia ini. Mesopotamia, sehingga orang di mana-mana pinter Meso. Karena ada peradaban Mesopotamia ini. Ini beradab tapi kok Meso gitu. Kembali ke materi. Tapi kalau sudah tahu Gus Faiz, maka muncul, wah dari kejauhan itu ono wong nyone sing misu, kamu ngerti ya sapa Gus Faiz iku. Waduh, ngapunten Gus, ngapunten kula mboten semerap lan jenengan ketua pelaksana TK Syauqi. Kan begitu. Muncul adab. Jadi adab itu dari ilmu. Sampai belajar ilmu menjadi orang yang beradab. Tapi ini harus, kalau dalam Islam nanti ada dua sisi. Adab ini harus ada akhlak juga. Kalau akhlak itu munculnya dari pendekatan sampean kepada Allah. Maka banyak orang bisa membangun peradaban walaupun mereka tidak dekat dengan Allah, tidak beragama Islam. Di Jepang bangun peradaban, mereka beradab, punya etika, etos kerjanya juga baik. Tapi akhlak nanti dulu. Dunia Barat, ya, dengan budaya yang mereka bangun di beberapa tempat itu yang menjunjung tinggi kebebasan, itu mereka menganggap bahwa mereka berperadaban. Tetapi ternyata mereka kumpul kebo, itu mereka berperadaban. Iya, mereka membangun peradaban, tetapi mereka tidak punya akhlak. Karena itu bertentangan. Maka dalam Islam itu ada alladzi 'allama bil qalam, ada 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang malam ya'lam itu pendekatannya nanti memunculkan akhlak. Sehingga orang semakin berilmu, semakin dekat dengan Allah, muncul rasa khosyah. Lah, khosyah itulah orang beradab sekaligus berakhlak. Karena pancaran dari ilmu sekaligus ada pendekatan diri pada Allah. Maka khosyah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tapi ada yang menyamakan, yo adab itu bahasanya dari akhlak, ya monggo lah. Tapi dalam Al-Quran digunakan dua-duanya. Karena yang membedakan pun punya dasar, punya argumen ya, termasuk bangsa Arab masa jahili itu mereka berperadaban karena mereka karya sastra itu kan, sastra itu disebut adab. Itu karya sastra ketika itu sudah luar biasa. Tapi akhlak mereka jauh dari norma. Jadi mereka sudah membangun peradaban, tapi belum moral dari sisi akhlak ini masih belum. Makanya disebut jahiliyah. Orang pinter tapi perilakunya gak karu-karuan. Orang akan menganggap begini, oh pinter tapi tidak punya akhlak. Sampai pinter rasionalisasi, oh rasionya jalan, analoginya luar biasa. Begitu pinter ngomong, wah, tapi tidak tahu unggah-ungguh, ya kan? Tidak ada akhlak. Makanya akhlak itu harus diasah melalui bagaimana kita takarrub kepada Allah. Itu akan seimbang. Thariqah. Makanya akhlak disebut thariqah. Ini jalan menuju Tuhan. Makanya muncul thariqah sisi yang lain, ada tarekat, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Itu kan jalan menuju Allah untuk mensuluk, mencapai nanti sehingga memunculkan akhlak yang baik. Makanya tasawuf dalam sunni itu ada tasawuf akhlaki. Yang akhlaki itu adalah hasil implementasi dari berthariqah tadi itu. Paham? Wat-tadhkirati dan peringatan. Jadi di Al-Quran itu mencakup akidah, syariat, ada aturan-aturan ibadahnya seperti apa, tataran syariat.
ada thariqahnya, jalan menuju Allah itu seperti apa, lalu kemudian implementasi hasilnya seperti apa, lalu ada peringatan, wal mau'izah, ada juga nasihat-nasihat. Kesempurnaan dan komprehensivitas Al-Quran atau kelengkapan Al-Quran tidak hanya itu, sampai pada wal isyarati, dan juga isyarat al-ilmiyati yang bersifat ilmiah, juga isyarat-isyarat ilmiah. Maka muncul, kata para ulama, ada kemukjizatan Al-Quran namanya al-i'jaz al-ilmi, kemukjizatan ilmiah. Ada namanya seorang ilmuwan namanya Zaghlul An-Najjar, menulis buku tentang mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Digali, ada kemukjizatan ilmiah. Contoh kecil saja, contoh kecil ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Al-ayat. Itu kan menjelaskan orang-orang kafir sing disiksa di neraka. Ya kan? Kullama nadijat juluduhum baddalnaha juludan ghayraha. Setiap kulit itu terkelupas, kena siksa tadi itu, maka kami ganti dengan kulit yang baru yang bukan kulit yang tadi. Kasih lagi, siksa lagi, ngelupas lagi, kasih lagi. Untuk apa? Liyadzuqul adzab. Kalau sampean baca terjemah selesai, oh nanti orang kafir disiksa di neraka itu modelnya begini, kulit ini habis terkelupas, kasih lagi. Itu kalau ditinjau dari sisi ilmiah. Ini ada yang prodi pendidikan dokter ini? Tidak ada. Gus Faiz dokter. Gus Faiz sebenarnya cocok dokter. Tahu dokter? Mbak Doki banter. Mohon maaf Gus Faiz, guyon ya. Guyon ya. Ya karena guyonnya ngawur karena belum tahu Gus Faiz ini. Kalau sudah tahu, ngapunten Gus ini, ngapunten. Karena baru tahu Gus Faiz. Profilnya seperti apa kan? Kembali ke materi. Itu kalau dari sisi ilmiah, Rek. Sampeyan tanya teman-teman sampeyan di prodi pendidikan dokter itu. Kan satu angkatan kedokteran itu biasanya dikasih satu kadaver. Tahu kadaver ya? Kadaver itu mayit, makhluk hidup itu di laboratorium anatomi tubuh. Nanti ada pelajarannya itu. Itu bicara lapisan kulit. Ternyata lapisan kulit manusia itu ada sekian lapisan. Dan itu orang itu ternyata secara ilmiah, hasil penelitian ilmiah itu merasakan sakit itu ketika masih berada di lapisan-lapisan kulit itu. Contoh konkretnya begini aja, biar tidak terlalu rumit ya, untuk kita yang tidak kedokteran. Sampean kalau ditusuk untuk memasukkan alat infus itu, kan biasanya ditusuk pakai jarum dulu kan dicari. Pertama ketika ditusuk melewati lapisan kulit itu terasa sakit, tapi begitu sudah masuk, dimasukkan dan dikasih lakban, bukan lakban ya kalau penjilitan, kasih solasi, bukan solasi ya, plester itu ya. Sampai kan sudah biasa, tidak terasa sakit. Kenapa? Karena sudah menembus lapisan kulit itu, langsung ke urat apa itu tempat pembuluh darah itu. Nggak paham saya. Tapi sudah lewat itu. Makanya siksa orang kafir itu dikembalikan dulu kulitnya. Karena kalau kulitnya habis tinggal tulangnya disiksa gak kroso. Kulitnya dibalikin lagi, siksa lagi, balikin lagi, siksa lagi. Sehingga liyadzuqul adzab itu siksanya luar biasa itu. Luka bakar. Luka bakar sekian persen itu masih kalau dalam lapisan kulit sekian persen itu sakitnya luar biasa. Ya, itu contoh. Salah satu al-isyarah al-ilmiyah yang ada di dalam Al-Quran. Belum yang lain-lain, nanti silakan digali lebih lanjut.
Semakin sampai sering membaca buku-buku terkait dengan al-i'jaz al-Qur'ani, baik al-i'jaz al-lughawi, al-i'jaz al-ilmi, al-i'jaz at-tasyri'i, al-i'jaz al-ghaibi, al-i'jaz at-tajaddudi, ini akan semakin menguatkan bagaimana kita ini sudah percaya terhadap Al-Qur'an, tapi bagaimana kita ini lebih semangat lagi untuk menggali isi kandungan Al-Qur'an. Karena Quran itu semakin digali, itu semakin menjadikan kita itu semakin semakin takjub, semakin mendapatkan pancaran keindahan dari Al-Quran. Ya, wal qissati, dan juga Al-Quran mencakup tentang qissah. Jadi ada kisah-kisah umat-umat terdahulu, ya, mereka yang membangkang, yang mengingkari, yang tidak mau beriman, bagaimana kesudahannya itu kan sudah dikisahkan semua. Washtimaluhu ala ulumin katsiratin minal ulumid diniyatil usuliyati wal far'iyati. Yang kedua, dimensi yang kedua, kan dimensi yang pertama adalah kelengkapannya atau komprehensivitas Al-Quran itu di dalam kandungannya yang mencakup, kalau di kitab-kitab terdahulu hanya beberapa, tapi di Al-Quran itu jauh melebihi, termasuk ada qissah. Kenapa kok Allah siapkan seperti ini? Karena Al-Quran, Allah tidak menurunkan kitab suci lagi setelah Al-Quran, sehingga dia harus syumuliyah, harus bersifat istimal, syumuliyah. Yang kedua dimensinya adalah washtimaluhu ala ulumin katsiratin. Washtimaluhu, dan kelengkapan Al-Quran ala ulumin katsiratin, ing atase mencakup piro-piro ilmu katsiratin yang banyak. Rupane minal ulum ad-diniyah, rupane minal ulum ad-diniyah, saking ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang prinsip yang mengantarkan keselamatan kita nanti di akhirat. Jadi jangan dipisahkan ya dunia dengan akhirat ya, karena orang menuju akhirat mesti harus melewati fase dunia, sehingga dunia ini harus menjadi mazra'ah. Ya, dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Di sini kita menanam, di akhirat kita panen, kita mengetam, memetik hasilnya. Al-usuliyah, yang kang bangsa usuli, yang masuk kategori pokok prinsip seperti keimanan, ketauhidan, itu yang usuliyah. Wal far'iyah, lan kang bangsa far'i, cabang far'iyah atau furu'iyah. Wal ulum, dan ilmu-ilmu ad-dunyawiyah, kan bangsa dunyawiyah, bangsa dunia, ilmu pertanian. Itu isyaratnya ada semua dalam Al-Qur'an itu. Contoh, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Nah, itu sudah masuk ilmu pertanian di situ. Ternyata tanaman itu juga terkait erat dengan tanah yang ditanami, kan begitu. Belum lagi yang lain. Apa itu? Di surat Ar-Ra'd. Apa ayat itu? Ya nanti kalian cari sendiri lah. Lali. Wal ulum ad-dunyawiyati, dan ilmu-ilmu dunia allati yang yas'abu, sulit apa hasruha, menghitungnya atau membatasinya, artinya tidak terhitung gitu loh, saking banyaknya informasi-informasi Al-Quran. Di surat Yasin, minasyajaril, apa ayat itu? Minasyajaril akhdari nara, asyajar al-akhdar, itu disinyalir itu zat hijau, apa, klorofil dan seterusnya. Kan gitu-gitu, itu informasi-informasi yang kemudian memantik ilmu-ilmu
di dunia ini kemudian dikembangkan. Wa qala ta'ala, wa qala lan berfirman sapa Allah taala halim luhur sapa Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Sudah ya, ayatnya sama kayak tadi. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibn Mas'ud berkata, radhiya mudah-mudahan paring ridha sapa Allah anhu terhadap Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, idza aradtum, apabila menginginkan sapa kalian al ilma ing ilmu, fa'athiru al-Qur'an, maka pilihlah atau utamakanlah sapa kalian al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa inna mongko sak temene iku fihi ing dalam Al-Qur'an, fa inna mongko sak temene iku fihi ing dalam Al-Qur'an apa ilmal awwalin, ilmu generasi al-awwalin wal akhirin, dan masa yang akan datang. Jadi informasinya sudah ada semua. Makanya dahulukan Al-Qur'an. Ulama-ulama dulu sudah mempraktekkan ini. Sama lihat itu generasi muslim ilmuwan, generasi emas ilmuwan muslim itu hampir tidak ada yang hafal, tidak ada yang tidak hafal Quran. Tapi Quran itu menjadi pemantik awal sebelum ilmu-ilmu yang lain. Coba sebutkan siapa ilmuwan yang tidak hafal Quran? Imam Ghazali, wah jelas hafal Quran. Yang ahli ekonomi, ahli sosiologi, Ibnu Khaldun, wah Quran hafal. Ahli ekonomi, ahli matematika, Al-Khwarizmi, Ar-Razi yang kedokteran, hafal Quran. Ibnu Sina. Jadi Quran itu memantik, itu awal. Tapi mereka sudah sejak kecil, Quran dari sisi hafalan lafdzonnya itu sudah tidak ada masalah, sehingga berikutnya tinggal pengembangan. Lah kita ini karena tidak sejak dulu, sehingga ketika kuliah masih ribut, masih disibukkan. Ya memang itu juga bagus daripada tidak, kan begitu. Kan lebih baik tetap kita laksanakan daripada tidak, daripada lebih baik terlambat daripada ditinggalkan. Kan begitu. Sayyidina Umar itu di dalam kitab, saya lupa, yang ditulis Emil Batik Yaqub, itu pernah dawuh begini, ta'allamul arabiyyata fa innaha tusabbibul aqla wa tazidu fil muru'ah. Pelajarilah al-arabiyyah. Al-arabiyyah itu apa? Al-arabiyyah itu bahasa Arab, termasuk ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yang tingkatan paling tinggi itu adalah Al-Quran. Maka pelajarilah Al-Quran dengan mulai dari menghafalnya. Maka insya Allah akan tusabbibul aqla, akan mencerdaskan akal, wa tazid fil muru'ah, dan akan menambah muru'ah. Ini kata asar dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Syumuliyatu risalatihi wa umumi da'watihi linnasi kullihim ala ikhtilafi ajnasihim wa alsinatihim wa alwanihim wa syu'ubihim wallahu a'lam bissawab. Ini kalau nanti saya mepet maghrib, saya kemepetan terus sampean kan persiapan. Saya lihat banyak yang puasa ya, karena tidak ada yang bawa camilan sama sekali, masya Allah puasa semua. Ya ben, itu dulu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluha wa khassatuh waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa
وأهل التقى وأهل السنة والجماعة وأهل الذكر ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله.